La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hajar al-Asqalani. Lambul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu wal isrun. Maqalah yang ke-24. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau kata anhuma itu berarti sahabat, ayahnya juga sahabat. Itu pakai radhiyallahu anhuma. Kalau radhiyallahu an itu berarti yang sahabat hanya yang bicara ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala. Di dalam menafsirkan firman Allah, wa idzi ba'tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Ketika Allah itu menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, kemudian Nabi Ibrahim bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah tersebut. Jadi untuk menguji kesalehan Nabi Ibrahim ini, Allah pernah menguji beberapa perintah. Nah, perintah itu apa saja? Itu ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas fi tafsir dzalika asru khisalin minas sunnah. Ada 10 perkara yang ini merupakan sunnah, artinya merupakan perintah syariat yang dulu diperintahkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan syariat ini juga diperintahkan kepada umatnya Nabi Muhammad. Ini sebagai penegas bahwa ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu pengikut mereka, tapi ini lucu ini. Di Quran sudah dibantah itu. Bagaimana kalian bisa mengklaim Nabi Ibrahim itu pengikut kalian? Nabi Ibrahim itu lebih dulu ada ya. Gitu. Jadi Yahudi itu berapa tahun? Jadi dijelaskan itu informasinya. Taurat itu berapa ratus tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Apalagi Injil itu diturunkan sudah berapa ribu tahun setelah Nabi Ibrahim wafat. Ini klaim yang tidak berdasar. Sama mau bilang dulu saya itu partainya ikut ini, padahal partai itu kemarin baru saja berdiri kan, ya lucu itu. Mereka itu ngawur ya. Kan itu makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyan kan, itu membantah itu. Walakin kana hanifah musliman itu. Jadi Nabi Ibrahim itu hanif, cenderung kepada agama yang benar. Beliau seorang yang muslim. Dibuktikan dengan kesamaan ajaran antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Ini asrul khisal ini, 10 perkara ini. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badan. Perintah syariat ini 5 di kepala, 5 di tubuh. Jadi ada 10, yang 5 di kepala, yang 5 di badan. Fa'amal khamsu allati fil ra'si. Kalau 10 yang kaitannya nanti dengan kepala, yang pertama siwak. Itu ajaran Nabi Ibrahim. Siwak. Siwak itu apa? Siwak itu membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar selain jarinya sendiri, apapun. Membersihkan gigi dengan sesuatu yang kasar selain jarinya sendiri. Kita ada hadis itu bahwa sholat dengan siwak lebih utama 70 dibandingkan sholat tanpa siwak. Dulu kalau di pondok ada yang pakai ini,
yang nanti kalau sampingnya mencium langsung pingsan. Ini kan sudah dapat kesunahan ini. Pakai pasta gigi itu juga jangan sunnah itu. Jadi siwak itu sunnah setiap saat. Jadi sikat gigi itu sunnah ini, itu sunnah Rasul. Kapanpun sunnah. Ada beberapa waktu yang lebih disunahkan, yaitu ketika mau sholat, ketika kondisi mulut berubah, ketika itu mau sholat, mau wudhu, dan ketika ada bau mulut, itu lebih disunahkan lah. Jadi sunnahnya lebih kuat. Jadi jenengan mau pas mandi sikat gigi itu dapat kesunahan itu diniati sunnah itu sunnah Nabi itu. Kalau pakai kayu arok itu kan bisa sewaktu-waktu. Tapi kalau pakai jarinya sendiri ini nggak sunnah, meskipun kasar. Tapi kalau jarinya temennya ya nggak apa-apa kalau ikhlas. Yang pertama siwak. Yang kedua matmado. Matmado itu berkumur, memasukkan air ke dalam mulut. Matmado itu berkumur. Berkumur itu kita dapat sunnah dengan cara memasukkan air ke mulut, itu sudah dapat sunnah. Mau ditelan monggo, mau ditelan monggo, mau dikeluarkan lagi silakan. Itu sudah dapat asal sunnah. Kalau yang sempurna ya diputar-putar terus dikeluarkan. Itu kalau yang pengen sempurna. Jadi, terus dikeluarkan. Itu kalau yang sempurna. Tapi kalau yang penting dapat sunnah itu dengan memasukkan air ke mulut itu sudah dapat sunnahnya. Kalau puasa ya kalau berkumur itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau mubalaghah itu makruh. Balaghah itu berlebihan. Itu berlebihan. Yang kalau ada air yang masuk batal. Kalau berlebihan loh. Jadi ketika berlebihan kok tanpa sengaja, misal berlebihan dipenuhi, temennya dari belakang ngagetkan, wah ya gitu, malah ketelan, itu batal itu, karena ada diawali dengan kesembronoan dulu. Tapi kalau wajar, ya masalah. Ya. Kalau minum diumurkan terus ditelan itu termasuk sunnah atau makruh ya? Pada berumur misalnya tadi kan gitu. Tapi misal habis makan terus langsung di apa istilahnya di kopiok terus itu nggak ada jalan ya. Kayak malah makruh. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. Jadi termasuk di istilahnya kalau dari secara adat itu termasuk Iya, iya. Itu terus diminum. Misal habis makan terus minum air putih. kan kalau ada apa, kalau misal ada sisa makanan atau apa itu kan kalau tidak pakai jari atau pakai anu kan ditelan. Nah, itu mbangane. Tapi ya tidak dengan air minum mestinya. Kalau ingin berkumur gitu. Enggak ada anjurannya itu. Setelah makan berkumur dengan menggunakan air yang kita minum. Terus yang ketiga itu istinsak. Istinsak itu yang memasukkan air ke hidung. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Ini sunnah ketika wudhu. Memasukkan air ke hidung. Sunnahnya ya yang penting air dimasukkan ke hidung sudah sunnah. Gitu. Kalau pengen dapat sunnah yang lebih ya agak ditarik ya, sampai segini kemudian nanti dikeluarkan sampai jalur hidung agak di. Kemudian wakos susaribi memotong kumis ini termasuk sunnah.
Qasus syarib. Qas itu memotong, asyarib itu kumis ya. Jadi memotong kumis. Jadi kalau sunnah Rasul itu ya memotong kumis, memelihara jenggot ya. Tapi itu kan ya sunnah ya, sunnah. Kalau memelihara kumis itu makruh ya. Ngomongnya kira dipakani ya ora. Jumbar dhewe. Ada beberapa wali Allah itu sering melakukan hal yang makruh itu untuk supaya kan wali itu kan bisa melihat hal-hal yang orang biasa nggak bisa lihat, jadi kasaf gitu. Orang ini akhlaknya kayak anjing, orang ini jadi kadang wali itu nggak suka malah gitu. Nggak suka karena bisa suudon sama orang nanti gitu. Itu kadang untuk menutupi itu dengan melakukan hal yang makruh gitu. Merokok terus gitu, atau kumisnya dipanjangkan, itu tujuannya biar dia melakukan hal yang makruh sehingga kebeningan hatinya itu tertutup. Jangan-jangan Pak Erman wali. Oh, wali kelas. Wa khusus syaribi wal halqi. Halqi itu mencukur rambut ini mestinya. Wa amal khamsu allati fil badan, 5 yang ada di tubuh yaitu natful ibti, mencabut bulu ketiak. Itu sunnah juga. Mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adzofiri, memotong kuku. Wa taqlimul adzofiri, ini memotong kuku. Memotong kuku ini sunnah. Motong kuku ini sunnah. Sunnahnya diawali dengan tangan kanan, kemudian baru tangan kiri. Kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Kalau versi Imam Ghazali dalam kitab Ihya itu ya, dimulai dengan jari telunjuk tangan kanan, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, baru jempol. Sebentar ini oh gini, berarti nanti gini ya. Ini terus ini. Terakhirnya jempol. Tata caranya. Kalau jenengan kan ya, ngambilnya ini kanan, lebih enak ya mengerjakan sesuatu itu dengan tangan yang sudah biasa kita mesti seperti ini, mesti malah dimulai dari tangan kiri dulu karena kita sudah terbiasa mau nulis, mau gunting, ya itu kan dengan tangan kanan. Kalau secara ilmu kan ini dulu, mana?
terus ini, terus ini, terus ini, terus setelah ini pindahnya ke sini. Ini terakhirnya ini gitu. Harinya juga diatur ya. Ya? Harinya. Oh, anjuran aja. Anjuran biasanya anjurannya itu Senin, Kamis, Jumat. Anjurannya. Kalau kaki itu kelihatannya urut ya, dari apa? Dari kelingking kanan, gitu, langsung lurus, ya, kelingking kanan ke kiri, langsung ke kelingking terakhir nanti kelingking kiri. Kelihatannya kalau kaki itu nggak rumit, nggak loncat-loncat ya. Ya, ini anjurannya itu motong kuku ya di hari Senin, Kamis dan Jumat. Tapi itu di beberapa kitab juga, maksudnya secara riwayat kita tidak menemukan dalil yang kuat. Kan soalnya itu kan gini, kalau yang di saya itu, kalau hari Ahad nanti nggak berkah, dari Selasa, kalau hari Rabu nanti bisa akhlaknya buruk, kalau hari Kamis bisa kaya, hari Jumat nambah ilmu. Itu artinya ya monggo Jin. Tapi kalau ditanya mana dalilnya itu kita nggak menemukan hadis yang sahih gitu. Ya anjuran, sifatnya anjuran. Kemudian wahalqul anati, kemudian memotong bulu kemaluan. Wahalqul anati ini memotong bulu kemaluan. Wal khitan, dan ini khitan itu ya sunat khitan itu khitan sunatan tetap. Kalau sunat zaman dulu lama ya, kalau sekarang kita sudah pilih wong sunat itu anaknya sudah lari-lari. Wal istinja, kemudian ini istinja ya, cebok. Jadi ada beberapa perintah yang Allah pernah menguji Nabi Ibrahim untuk menjalankannya, dan Nabi Ibrahim bisa menjalankan semuanya. Termasuk khitan itu ya awal syariatnya Nabi Ibrahim. Dan ketika diperintahkan itu usianya sudah 80 tahun waktu itu. Jadi ngambil kapak waktu itu. Karena saking semangatnya untuk menjalankan perintah itu. Ini ringkasannya di syair di bawahnya itu tamat mat wastimsak kosun lisyarib dawa musiwak wahfadil farqalis syarib. Ini cuman sama nih, jadi berkumur, memasukkan air ke hidung, memotong kumis, siwakan, kemudian memotong rambut, hitam, mencabut bulu ketiak, menyukur bulu kemaluan, kemudian istinja dan motong kuku. Itu juga diistilahkan sebagai 10 khisalul fitrah, hal-hal yang ketika dilakukan itu mengembalikan manusia ke fitrah aslinya. Dulu bayi kan ya kukunya ya enggak panjang.
namanya sunnah khitan. Kalau di beberapa riwayat yang perempuan itu hanya disuruh menyentuhkan itu, maksudnya cuma di apa ya? Ya ada khitannya juga, tapi sifatnya sunnah. Kalau yang wajib itu di laki-laki. Kalau yang perempuan itu sifatnya sunnah. Di beberapa daerah di Afrika dan yang menjadi sorotan WHO itu ada larangan khitan untuk perempuan. Kalian bisa baca di internet lah. Di sana itu WHO sebagai badan organisasi kesehatan dunia itu melarang adanya khitan perempuan. Padahal kalau diamati itu karena di beberapa daerah di Afrika itu berlebihan. Hanya memang ada penghilangan sebagian gitu. Padahal itu anjurannya itu hanya di apa ya? Dikit ya. Karena ketika terlalu berlebihan ini ternyata punya dampak buruk. Punya dampak buruk bagi perempuan gitu. Termasuk salah satunya nanti nopo sing kaitannya dengan seksual itu lemah gitu. Maksudnya, itu terjadi di Afrika sehingga dilarang sama WHO. Padahal untuk menjembatani itu karena praktek di sana itu ngawur, maksudnya nggak sesuai dengan standar syar'i sebenarnya. Gitu. Maksudnya terlalu berlebihan namanya. Mungkin karena tradisi kok gimana gitu loh. Jadi kalau jenengan baca di misal baca di Google, WHO melarang itu karena berdasarkan praktek yang terlalu berlebihan. Padahal kalau orang dulu cuma bahkan ada yang nggak melakukan atau ada yang cuma dia pakai kunir pakai apa gitu. Khisalul fitrah disebut dengan khisalul fitrah, ke-10 hal itu yang dulu disyariatkan ke Nabi Ibrahim dan dilanjutkan. Ya ada yang hukumnya wajib, tapi rata-rata hukumnya ya sunnah. Rata-rata hukumnya sunnah. Itu tafsiran sahabat Ibnu Abbas dari ayat Al-Quran. Wa idhi ba'tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Allah pernah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan Nabi Ibrahim bisa melaksanakan itu semua. Barangkali ada yang ditanyakan. Pembahasan setelahnya ini agak panjang. Sahabat Ibnu Abbas itu sangat terkenal dengan tafsirnya. Jadi bahkan julukannya Tarjumanul Quran ya. Julukannya sahabat Ibnu Abbas itu. Karena memang dulu yang didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil itu ya sahabat Ibnu Abbas ini. Jadi memang beliau ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dan keahlian ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi demi kepentingannya Al-Quran ditafsirkan nisbatnya ke Ibnu Abbas. Sebenarnya sahabat Ibnu Abbas nggak pernah mengatakan itu, tapi karena sudah punya nama besar negaranya, kan banyak juga dulu Gusmus itu sering dipakai kata-kata apa, tapi Gusmus berkata, padahal dibantah sendiri oleh beliau, nggak pernah mengatakan seperti itu. Kelasnya beliau nih, apalagi Ibnu Abbas itu dulu orang-orang demi kepentingan tertentu
membuat tafsir Quran dinisbatkan ke Ibnu Abbas. Jadi sahabat Ibnu Abbas itu alim luar biasa, alim luar biasa karena memang dulu beliau sepeninggal Rasulullah wafatnya itu banyak berguru ke sahabat-sahabat senior itu. Bahkan ada cerita itu, ya. Jadi sahabat Ibnu Abbas itu pernah mau mengaji, ya, atau bertanya tentang suatu masalah ke salah satu sahabat. Terus ternyata sahabat yang mau didatangi ini sedang sare. Akhirnya beliau menungguin. Kebetulan angin itu kencang, ya. Jadi debu itu sampai beliaunya tuh sampai sini harus sedikit juga harus diusap gitu. Sampai ketika sahabat yang mau ditanya itu bangun nggak mengenali siapa ya. Wah ternyata panjenengan, kenapa nggak mengetuk pintu ya, gitu. Terus ketika gurunya ini mau pergi, beliau memegangkan itu namanya kuda itu. Tapi gurunya ini juga ketika ketemu sama sahabat Ibnu Abbas itu cium tangan gitu, loh ini gimana ini? Ya. Saling sungkan. Ya. Ketika gurunya ini, loh kenapa kok jenengan pegangkan? Sekarang saya bisa naik sendiri. Ya. Seperti inilah kami murid diperintahkan untuk menghormati gurunya. Gitu. Ya, ketika gurunya malah cium tangan, loh kenapa jenengan malah cium tangan? Saya kan muridnya. Demikianlah kami diperintahkan untuk menghormati Ahlul Bait Rasulullah. Kan masih keluarga Rasulullah kan, berarti seperti Ibnu Abbas itu. Jadi orang-orang dulu hebatnya seperti itu. Guru murid aja saling menghormati. Bahkan kan ada cerita itu. Bagi Khalil Bangkalan itu setelah Bagi Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah itu kan beliau banyak belajar hadis di Mekah itu. Bagi Khalil jadi muridnya. Ada cerita seperti itu. Jadi muridnya. Pas mau sandal itu cepet-cepetan rebutan. Mau balik sandal itu. Terus Mbah Kiai Hasyim kan nggak enak. Mbah Kiai ya, kan gurunya. Panjenengan nggak usah nyuci biar kami aja. Nanti saya bisa nyuruh orang untuk. Ya nggak mau. Saya di sini murid. Makanya karena berketen atau bagaimana? Ya, kalau dengan murid ya harus manut sama saya. Gitu. Cerita zaman dulu, zaman sekarang siapa ya? Pernah Mbah Yai Khalil itu naik kuda gitu. Terus bicara sama posirnya, ini kudanya bagus sekali Pak Kusur. Ya dari mana ini? Dari Bima. Teringat salah satu gurunya itu ada yang namanya Syekh Abdul Ghani, asalnya dari Bima. Terus beliau merasa nggak enak, akhirnya turun itu, terus turun. Jadi, padahal cuma tadi loh, kudanya itu berasal dari Bima, terus dinaiki itu beliau teringat gurunya. Akhirnya sampai seperti itu, saking taklimnya kepada gurunya. Cerita orang-orang zaman dahulu, saking taklimnya kepada guru. Wal maqalatul khamisatu wal isrun wallahu bisawab. Demikian, banyak selamat maaf, mohon maaf bila komentarik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.